Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik. Kita sudah 2 hari ya libur. Insyaallah ini adalah pertemuan yang terakhir pembahasan tentang i'tikaf nazar. Ya, pembahasan tentang i'tikaf nazar. Pertemuan yang lalu kita telah membacakan kitab Kifayatul Akhyar sampai wa'lam annahu la yushtaratu li jawazil khuruji syiddatul hajah. Tidak masalah, tidak disyaratkan ya untuk keluar, ya untuk kebolehan keluar kalau ada keperluan yang sangat penting ya. Jadi tidak disyaratkan. Wa idza kharaja la yukallafu isra', dan juga tidak dibebani untuk cepat-cepat setelah keluar, enggak juga dibebani untuk cepat-cepat untuk balik ke masjid. Bal yamshi ala masyiyatihi al-ma'hudah, tetapi jalan itu santai-santai aja, pelan-pelan saja, ya biasa-biasa sajalah gitu ya. Tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu pelan. Falau ta'anna aktsar min 'adatihi, ya ini jalannya itu ya jalannya yang pada umumnya yang dia kerjakan. Nah, kalau misalnya dia pelan-pelan jalannya, falau anna ta'annat aktsar min 'adatihi, kalau dia pelan-pelan jalannya daripada biasanya, batala i'tikafu ala madhab, maka batala i'tikafnya. Nah, pembahasan yang pertemuan yang lalu itu masih berkenaan tentang i'tikaf nazar, dan pertemuan kali ini juga masih berkenaan tentang i'tikaf nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita sekarang melanjutkan wala yajuzu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzul khuruju li'iyadatil mardi. Tidak boleh bagi orang yang i'tikaf itu untuk menjenguk orang yang sakit. Nah, ini ya. Ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan menjenguk orang sakit. Tapi ingat, yang kita bahas adalah i'tikaf nazar. Ya, i'tikaf nazar, bukan i'tikaf sunnah. Kalau i'tikaf sunnah ya silahkan saja, nggak ada masalah begitu ya. Tapi kalau i'tikaf nazar ada ketentuan-ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Wala yajuzul khuruju li'iyadatil bardi, dan tidak diperbolehkan keluar ya untuk menjenguk orang sakit. Ya, al khuruju ini sebagai fa'il ya, sebagai fa'il ya, yajuzu ini fi'ilnya. Yani fi'il mudhari' ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih gitu ya. Al khuruju itu adalah fa'ilnya. Li ini adalah harfu jar ya. Li ini adalah harfu jar. Ya, iyadah ini adalah majrur. Majrur bila al-mardi dia adalah mudhafun ilaih. Jadi jangan lupa ya. Jar majrur, al-mardi adalah mudhafun ilaihi, mudhafnya adalah iyadah. Baik. Wala li salatil janazah, dan tidak pula menyelenggarakan jenazah. Artinya dia keluar untuk untuk menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah, salatnya, memandikannya dan lain-lainnya lah begitu. Wa idza kharaja li qada'il hajah falahu ay yatawadda kharijal masjid. Nah, kalau misalnya dia keluar untuk menunaikan qada'ul hajat. Ini qada'ul hajat ya. Qadul hajat yang pernah kita sampaikan, kalau misalnya dia mau BAB, BAK, ya pup gitu ya, maka falahu ayyatawadda, maka baginya itu falahu atayawadda ayyatawadda, dan baginya itu berwudu kharijal masjid, keluar masjid. Nah, artinya apa? Li'anna dzalika yaqa'u tab'an. Kenapa? Karena wudu itu sifatnya mengikuti. Artinya ketika dia selesai daripada qadaul hajat, kemudian dia berwudu gitu ya, dia melakukan berwudu karena memang seiringan. Nah, ini memang disunahkan ya untuk jaga wudu.
setelah batal wudhu kita disunahkan untuk jaga wudhu. Nah, setelah ambil BAK, BAB atau habis mandi, usahakan jaga wudhu. Karena apa? Karena ini adalah amalan salafus soleh. Bahkan Nabi SAW juga mengamalkan selalu menjaga wudhunya. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i juga senantiasa menjaga wudhunya. Imam Syafi'i sholat subuhnya itu wudhunya sholat isya. Nah gitu ya, itu Imam Syafi'i. Kalau kita enggak ya, kalau kita ya wudhunya cuma untuk sholat saja begitu. Kalau lagi enggak sholat, kita ya enggak jaga wudhu. Itu sebenarnya keluar daripada sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bikhilafima, ini yang bikhilafima. Kenapa bikhilafima tidak bikhilafin ma? Ya sebenarnya dia gramatikanya jelas ya, dia sebagai mudhafun ilaih juga. Bikhilafima law ihtaja ilal wudu'i min ghairi qada'il hajah. Nah, berbeda kalau misalnya dia itu berwudu, kebutuhannya untuk berwudu ya, sementara dia tidak memiliki hajat. Dia cuman ngapain berwudu gitu ya, padahal dia tidak membuang tidak qada'il hajat, tidak pergi ke untuk buang air kecil, buang air besar. Tiba-tiba dia ke belakang batal wudu, kemudian wudu ke belakang. Jadi sebenarnya i'tikaf itu tidak disyaratkan untuk berwudu. Nah, gitu ya. Ini secara hukum fikihnya begitu ya. Dan itu enggak masalah. Baik. Bikhilafi ma law ihtaja ila al-wudu'i min ghairi qada'il hajah fa innahu la yajuzul khuruj 'ala al-asah. Maka enggak boleh dia keluar ya, tidak boleh dia keluar setelah dia batal wudunya, tiba-tiba wudu lagi, enggak boleh juga gitu ya. Batal wudunya kemudian dia wudu keluar, maka fa innahu la yajuzul khuruj 'ala al-asah. Maka enggak boleh dia keluar. Idza amkana al-wudu'u fil masjid, jika memungkinkan wudunya di masjid. Nah, gitu. Jika memungkinkan wudunya di masjid. Ini kan masalahnya dia qadul hajat, keluar pulang ke rumah gitu ya. Kalau dulu kan masjidnya tidak seperti masjid yang dulu, tidak seperti masjidnya sekarang. Kalau masjid sekarang kan ada WC-nya, ada ininya, semuanya kan ada ya. Kalau dulu itu ya bisa jadi cuman masjidnya di sini, WC-nya jauh gitu ya. Nah, ini kan kitab klasik ya, kitab klasik. Nah, saya rasa kalau misalnya kita batal wudu, kemudian kita wudu, sementara wudunya itu menyatu dengan masjid, ya monggo saja ya, tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, tapi kalau misalnya dia pulang ke rumah ya dari masjid ya, dia mau BAB BAK, kemudian dia pulang ke rumahnya, kemudian dia jaga wudu lagi di rumah tanpa buang air kecil, buang air besar, ya ini batal ya. Ini tidak diperkenankan untuk keluar tanpa keperluan, tidak ada keperluannya sama sekali. Baik. Ini pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Semoga dapat dipahami ya. Baik. Wa minal a'dzar, dan di antara uzur-uzur yang diperbolehkan untuk keluar. Ya, ini ingat ya. Ini adalah masih pembahasan tentang i'tikaf nazar. Dan di antara uzur-uzur syar'i yang diperbolehkan untuk keluar dari masjid, ma idza hadatil mar'atu fayalzimuha al-khuruju. Ma idza hadatil mar'atu fayalzimuha al-khuruju. Ini ingat ya. Ini hadat al-mar'atu. Jadi fiilnya itu hadat ya. Ini tanya ini menunjukkan kepada si perempuan. Al-mar'atu ini sebagai fa'ilnya. Ya, sebagai fa'ilnya. Ma idza hadatil mar'atu, apabila si perempuannya itu datang haid, fayalzimuha al-khuruj,
maka dianjurkan bagi dia itu untuk keluar. Nah, al-khuruj ini bukan khuruja ya, tapi al-khuruju. Kenapa? Sebagai fa'il lagi. Nah, maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya itu adalah hanya itu. Ya, hanya itu maf'ul bih. Ya, dia sebagai dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun. Baik. Wahal yang qati'un tatabu', apakah batal berkesinambungan i'tikafnya itu? Nah, sementara dia haid nih, kemudian dia keluar dari masjid. Karena dalam mazhab Syafi'i bahwasanya orang yang haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Ini mazhab Syafi'i. Baik. Wahal yang qati'un tatabu', apakah batal berkesinambungan i'tikaf nazarnya itu? Nuzira, ditinjau, dilihat ya. In kanatil muddatu allati nadharatha tawilatan la tanfakku anil haidhi ghaliban lam tanqati'. Nah, jika nazarnya itu di waktu yang panjang, durasinya yang panjang begitu ya. In kanatil muddatu allati nadharatha tawilatan, kalau durasi nazarnya itu di waktu yang panjang, artinya saya nazar nih, jika anak saya lulus ujian maka saya bernazar i'tikaf selama sebulan begitu ya. Lah, sebulan karena memang datang haidnya. Mana bagaimana? Lan tanfakku anil haidi ghaliban dan lam tanqati', maka enggak terputus i'tikafnya gara-gara haid. Artinya apa? Tetap terhitung. Nah, tetap terhitung bahwasanya dia lagi i'tikaf. Kenapa? Karena nazar itu terlalu panjang nih. Karena nazar itu terlalu panjang. Nah, biasanya kan kita nazar i'tikafnya sebulan, sehari, 2 hari. Ini ada kasus yang mana nazarnya itu, si perempuan ini nazarnya itu nggak nanggung. I'tikafnya adalah sebulan. Saya rasa ini jarang juga ya terjadi ya, apalagi wanita karir yang nggak bisa begitu ya. Baik, apalagi dia kalau sudah punya suami, saya rasa suaminya juga tidak juga, cuman ada seperti jemaah tablik, ada keluar masturah namanya ya, termasuk saya juga jemaah tablik, jadi agak sedikit tahu tentang jemaah tablik ini. Nah, jemaah tablik itu ada keluar masturah itu ya keluar pasangan, jadi suami istri keluar, nanti ada amirnya yang membimbing masing-masing. Jadi yang laki-laki dipimpin oleh amirnya, yang perempuan juga dipimpin oleh amirahnya begitu ya. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Ya tetap terhitung bahwasanya dia dalam kondisi i'tikaf walaupun dia lagi haid. Nah, wa in kanat tanfakku farrajih annaha tanqati'. Nah, jika durasinya itu pendek gitu ya. Jika durasi i'tikafnya pendek, artinya cuma seminggu doang gitu ya, atau cuma sehari doang, maka farrajih tanqati' ya, farrajih annaha tanqati', maka i'tikafnya itu ya terputus, artinya diqadha lagi. Baik. Wa minha, dan diantara uzur-uzur yang syar'i yang dibolehkan untuk keluar ya sementara dia lagi i'tikaf wajib gitu ya, ai al-a'dzar ya, uzur-uzur al-mard, yaitu sakit ya, sakit nih. Sakitnya seperti apa? Ini dia dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala. Fa in kana yashukku ma'ahul muqam. Ini tepatnya muqam ya, bukan maqam. Fa in kana yashukku ma'ahul muqam. Nah, jika dia itu ada penyakit yang syak itu, syaqqa yashukku itu artinya yang berat lah ya. Yang berat, ma'ahu besertanya, artinya bersama dia, artinya dia nggak bisa, al-muqam itu nggak bisa menetap di masjid ya, menetap di masjid. Kenapa? Kahajatihi ilal firash, karena dia sangat butuh sekali nih untuk kasur. Dia butuh kasur, karena memang di masjid itu nggak ada kasur juga ya. Sementara dia butuh kasur nih karena dia dalam keadaan sakit. Wal khadim, dia butuh juga yang bisa membantu dia untuk i'tikaf. Wa turaddadu tabib, dan bolak-balik ya,
wa turaddidul tabib, dan bolak-balik untuk untuk ke rumah sakit, ke dokter. Fayubahun lahul khuruj, maka bolehlah baginya itu untuk keluar, ya boleh baginya untuk keluar. Wala yabtul, apakah batal orang yang seperti ini sementara dia lagi puasa nazar nih, itikaf nazar. Dia dalam keadaan sakit, ya dalam sakitnya itu sakit yang benar-benar berat sekali gitu ya. Butuh pembantu, butuh tempat tidur, butuh selimut, ya butuh untuk melayani dia karena memang sakitnya berat sekali. Nah, apa kata Syekh? Fayubahul lahu al-khuruj, maka bolehlah baginya itu fayubahun lahu al-khuruju, maka bolehlah baginya itu untuk keluar. Jadi i'tikafnya enggak batal. Wala yabtul bihi, enggak batal juga baginya itu at-tatabu', berurutan, ya halal azhar. Ini pendapat yang amat sangat jelas. Nah, kalau misalnya dia bernazar nih, saya nazar i'tikaf 10 hari misalnya gitu ya. Nah, hari ke-10-nya hari ke-7-nya sakit. Nah, hari ke-7-nya sakit, kemudian 2 hari di rumah sakit misalnya begitu. Nah, hari yang ke-10-nya udah sembuh, alhamdulillah, balik lagi ke masjid. Nah, yang 2 hari tadi itu tetap dihitung i'tikaf. Nah, gitu ya, tetap dihitung i'tikaf. Ingat, ini adalah pembahasan mengenai i'tikaf nazar, bukan i'tikaf sunnah. Kalau sunnah ya monggo-monggo saja begitu ya. Makanya jangan serampangan untuk bernazar. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi ya, pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya nazar itu adalah nazar orang yang pelit. Ya, nazar orang yang pelit. Ya. Kenapa? Diberikan oleh Allah dulu imbalannya, baru kita bayar. Nggak boleh begitu. Seharusnya kita minta kepada Allah berupa amal soleh, kemudian barulah kita minta kepada Allah apa hajat kita. Nah, begitu ya. Ya Allah, jika anakku nanti, ya Allah, jika anakku lulus nanti di perguruan tinggi, maka aku akan nazar i'tikaf ya Allah. Nah, itu artinya apa? I'tikaf ibadah. Ya, i'tikaf ibadah. Ditunggu dulu diberikan kesuksesan untuk anaknya, baru dia nazar. Artinya apa? Kalau misalnya anaknya nggak sukses, nggak lulus di PTN, maka nggak ada nazar kayak gitu ya. Jadi nggak boleh. Ya, boleh nazar itu, tapi ini adalah nazar itu khas ibadah orang yang hitung-hitungan sama Allah. Nah, begitu. Pelit lah ya. Baik. Wa kadza law khafa talwith al-masjid. Kalau dia takut, kalau dikhawatirkan talwith, mengotori al-masjid, ka idraril baul, seperti orang yang ada penyakit beser. Ini penyakit beser yang mana kalau dia i'tikaf kemudian ini na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua nanti di hari tua kita. Ini biasanya penyakit di orang-orang tua yang sudah usianya ya 50 tahun ke atas, ada penyakit bezer namanya. Penyakit bezer. Maaf, materinya lemah. Baik. Wal ishali, dan ishal itu ya mencret-mencret. Artinya diare lah ya, diare. Wal madhab, dan menurut mazhab Syafi'i ya annahu la yanqati at-tatabu', maka yang demikian juga tidak membatalkan berurutannya i'tikaf. Ya, berurutannya i'tikaf itu. Wahtaraz asy-syekh biqaulihi, ya syekh di sini ya syekh Abu Syuja ya dalam dalam matan takribnya, la yumkinul muqam ma'ahu. Kan tadi di matannya itu kan yang pertemuan yang lalu, di matannya itu kan ada wala yakhruju minal i'tikafil manduri illa li hajatil insan aw 'azrin min haidin aw nifasin aw maradin la yumkin al muqam ma'ahu wa yubtilu bil wudu'. Ini ya. Ini di sini la yumkinul muqamu ma'ahu, yang mana tidak memungkinkan bagi dia untuk menetap. Nah, ini Syekh mengecualikan begitu ya. Dari mana pengecualian seperti apa gitu ya? Anil mardi al khafifi, seperti orang yang sakitnya itu cuman sakit ringan saja, nggak sakit berat. Kalau di atas itu kan sakitnya sakit berat nih, yang di sini adalah sakitnya ringan. Seperti apa sakit ringan itu? Kasuda,
pusing-pusing, pening kepalanya. Nah, bukan vertigo ya. Kalau vertigo kan termasuk berat lah gitu ya. Kalau kita berdiri saja rasanya mau tumbang. Nah, itu berat. Nah, kasuda itu cuma sakit kepala, ya minum bodrek sedikit udah sembuh gitu ya. Wal humma, meriang. Ya, wal hummal khafifah. Meriang itu cuman ya biasa-biasa aja begitu. Fala yajuzu lahul khuruju bisababi dzalika. Enggak boleh dia keluar dengan sebab pusing tadi itu dan meriang tadi itu. Kenapa? Karena memang cuman sedikit doang sakitnya begitu ya. Enggak sakitnya enggak terlalu berat sekali. Fa in kharaja, nah kalau orang yang ambil alasan pusing kepalanya, demam, dia cuman ringan-ringan saja sakitnya begitu. Fa in kharaja, kalau dia keluar, batalat tatabu', maka batallah berurutannya itu. Ya, batallah keberurutannya itu. Nah, begitu ya. Walau kharaja nasiyan, kalau misalnya dia keluar nih dalam keadaan lupa. Dia telah bernazar nih i'tikaf selama 3 hari nazarnya, tapi dia keluar tanpa dia dalam keadaan lupa kalau bahwasanya dirinya itu sedang i'tikaf, atau makruhan, atau dalam keadaan yang yang dibenci gitu ya. Lam yang qati' tatabu'uhu ala madhhab, maka yang demikian itu ya tidak membatalkan i'tikafnya secara tidak membatalkan tatabu' itu keberurutannya i'tikafnya itu ya. Ini mukrohan ya, ini mukrohan, bukan makruh. Baik. Sebentar, waman akhrajahu zulmah. Nah, ini ada lagi kasusnya. Dan ada orang yang mana waman akhrajahu zulmah, yang mana ada orang yang waman akhrajahu zulmah zulman limasa diri limasa dirah au ghairiha. Artinya ada orang yang mengeluarkannya i'tikaf gitu ya. Ada orang yang zulmah itu ya zallamah sebenarnya ini. Wa man akhrajahu zallamah zulman limasadiratin au ghairiha. Ada orang yang mana mengeluarkannya itu ada orang yang berbuat zalim lah gitu ya, mengeluarkannya itu secara zalim, seperti yang kemarin itu terjadi di Palestina ya, orang lagi i'tikaf dikeluarin begitu ya, limasadiratin au ghairiha, untuk diambil hartanya secara paksa. Ini biasanya ya nggak tahu lah siapa pun pencuri lah begitu ya, pokoknya adalah orang yang berbuat zalim, hartanya diambil begitu ya, atau ghairiha atau selain daripada itu, selain daripada perbuatan zalim tadi itu. Au khafa min zalimin, atau dia takut dirinya itu dari orang-orang, dari pelaku zalim. Fa kharaja, maka dia keluar dari masjid, dari i'tikafnya. Wastatara, istatara ini fi'il madi ya, kharaja juga fi'il madi nih. Wa fa kharaja, maka orang yang i'tikaf tadi itu, i'tikaf nazar tadi itu, dia keluar. Wastatara, kemudian dia ngumpet di suatu tempat. Kemudian faka limukrahin ya. Baik, maka statusnya itu seperti orang yang dipaksa. Wa in kharaja li haqqin wajaba alaih. Ini mukrah ya, yang dipaksa, yaitu kita majhulkan. Faka limukrahin,
rahin, ya, seperti orang yang dipaksa. Wa in kharaja, kalau dia keluar dihakin untuk menunaikan hak atau kewajiban, wajaba alaih, yang wajib atasnya, wa huwa mumatilun, yang mana dia nunda-nunda kewajiban itu. Seperti misalnya orang yang bayar hutang misalnya, ya, dia keluar kemudian untuk melunasi hutangnya. Nah, kasus yang seperti ini batal itikafnya. Kenapa? Karena dia adalah mumatilun, menunda-nunda bayar hutang itu. Nah, seharusnya nggak boleh ditunda hutang itu, ya, langsung dilunasi. Ini dengan syarat bahwasanya kalau dia menunda-nunda hutang, hutang. Kenapa batal? Ditaksirihi, karena dia mengabaikan hutangnya, hutangnya. Bagaimana kalau yang dihutangi? Nah, tadi kan ceritanya bagi orang yang berhutang. Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana kondisi orang yang dihutangi? Wa in hummila wa ukhrija lam yabtul. Kalau ada orang yang dihutangi kemudian dia dikeluarkan dari masjid, kemudian dia keluar untuk keluar untuk mengambil hutang, ambil duit misalnya, dipanggil oleh orang untuk ambil hutangnya begitu, ya, ambil duitnya misalnya begitu, lam yabtul, maka tidaklah batal i'tikaf nazarnya. Walau du'iya li'ada'i syahadatin, kalau misalnya dipanggil untuk menunaikan syahadat itu bersaksian, ya, persaksian. Fa illam yata'ayyan alaihi ada'uha batala i'tikafu. Nah, kalau misalnya fa illam yata'ayyan alaihi, maka jika tidak wajib alaihi atasnya ada'uha, yaitu menunaikannya, artinya memang nggak wajib untuk memberikan kesaksian, misalnya nggak wajib, misalnya pernikahan misalnya begitu, ya, pernikahan nih, padahal masih ada orang selain dia yang menjadi menjadi syahidnya, yang menjadi saksinya gitu, ya, dan itu nggak mesti dia gitu. Kalau misalnya dia masih bertekad untuk memang mesti keluar gitu, ya, sementara dia cuman ditunjuk, padahal masih ada yang lain untuk menjadi saksi selain daripada dia, itu tetap kokoh ingin keluar, batala i'tikafu, maka batal i'tikafnya, ya, batal i'tikafnya. Sawa'un kana tahammul muta'ayyanan amla, ya, sama saja baginya itu tahammul yang diminta muta'ayyanan secara jelas, amla ataupun tidak. Nah, ini, ya, sama saja batal i'tikafnya, diminta secara terang-terangan atau diminta secara WA pun, ya, maka ini sama saja gitu, ya. Di husul istighna anhu, kenapa? Karena memang masih ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya dia. Wa in ta'ayyan alaihi ada'uha nuzra, kalau misalnya dita'yinkan itu dikhususkan bagi dia untuk menghadiri acara tadi itu sebagai saksi, nuzra. Nah, tadi kan ceritanya tidak dita'yinkan, tidak dikhususkan bagi dia. Kalau dia ingin datang silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa begitu, ya. Ini yang di bawah ini kasusnya adalah baik, ada intermezzo, iklan lewat, jadi anak nangis, jadi di pause sejenak. Wa in ta'ayyana alaihi ada'uha, ya, nuzra, kalau dikhususkan baginya undangan tadi untuk menjadi saksi tadi itu, ya, nuzira, ditinjau, dilihat. Illam yata'ayyan at-tahammul batala ta'tabu'u al-mazhab, kalau misalnya tidak dikhususkan bagi dia untuk memenuhi undangan itu, tidak khususkan baginya, artinya masih ada orang lain begitu, ya. Nah, batala tatabu'u al-mazhab, maka batal i'tikafnya itu, batal batal ke berurutan i'tikafnya tadi itu. Wa in ta'ayyan, kalau misalnya dikhususkan, ditujukan kepada dia, fawajahan, maka ada dua pendapat. Asahuma, yang paling tepat, min ziyadatir raudhah, dalam kitab raudhah, ya, lam yabtul, maka tidak batal. Nah, ini kalau misalnya dikhususkan bagi dia,
misalnya kepada si Afif misalnya, atau kepada Zaid misalnya. Zaid dikhususkan untuk menjadi saksi, nggak ada saksi lain kecuali Anda begitu ya. Maka Zaid, kata dalam kitab Raudhah, maka si Zaid ini tidak batal etikafnya. Ini ingat, yang kita baca ini adalah i'tikaf nazar, bukan i'tikaf sunnah. Kalau i'tikaf sunnah ya silakan saja begitu ya. Nah, ada ketentuan ketika kita memiliki nazar itu atau menunaikan nazar itu. Walau kharaja li sholatil jum'ah batala i'tikafu 'alal azhar. Ya, kalau dia keluar untuk menunaikan salat Jumat, batallah i'tikafnya. Ini Al-Azhar, ini pendapat yang amat sangat jelas menurut mazhab Syafi'iyah. Untuk keluar untuk menunaikan salat Jumat. Kenapa? Li imkanil i'tikaf fil jami'. Karena memang i'tikaf itu ya paling afdolnya itu ya di masjid jami' begitu ya. Salat dulu itu yang di masjid-masjid di Timur Tengah seperti di Mesir misalnya ya. Untuk melaksanakan masjid jami' itu kan seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dikatakan masjid jami' itu adalah masjid yang ada salat Jumatnya. Ya, salat Jumatnya. Baik. Nah, orang yang i'tikaf itu, yang i'tikaf nazar itu salat seharusnya adalah di masjid jami', bukan di tempat yang tidak ada salat Jumatnya. Walau khafa fawatal haji kharaja ilaihi wa batala i'tikafu. Kalau misalnya dia takut kelewat hajinya, kemudian dia keluar untuk menunaikan ibadah haji itu, ya, maka batalah i'tikafnya. Padahal ini ada hajatnya juga ya. Ada hajat untuk melaksanakan haji ini. Wallahu alam, saya kurang paham juga nih gimana maksudnya. Coba nanti dicek di kitab-kitab yang lain apakah benar yang pemahaman bacaan saya yang salah. Walau khafa fawatal haji kharaja ilaihi wa batala i'tikafu. Kalau dia khawatir kelewat hajinya, kemudian dia keluar untuk menunaikan haji itu, menyempurnakan hajinya, batala i'tikafuhu, maka batal i'tikafnya. Nah, berarti kalau batal ya wajib diqadha lagi kan? Gitu. Wallahu a'lam lah. Walau jama'a batala i'tikafu. Nah, ini kasusnya bagi orang yang pasutri, suami istri. Kalau misalnya dia itu adalah orang yang menjima istrinya, mendatangi istrinya sementara dia lagi i'tikaf wajib ya, i'tikaf nazar, batala i'tikafu, maka batala i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Ya. Tapi gimana caranya ya untuk mendatangi istri sementara si suami kan berada di masjid, istrinya ada di rumah. Nah, mungkin istrinya lagi i'tikaf juga gitu ya. Nah, gitu, wallahu alam lah. Li'annahu munafin lil i'tikaf, karena memang sesungguhnya munafin lil i'tikaf, karena meniadakan makna untuk i'tikaf. Ya, meniadakan makna i'tikaf ya. Wa hadza bi syarti kaunihi mukhtaran dzakirun li i'tikafi 'aliman bi tahrim. Ya, kenapa? Nah, di sini disebutkan syarat yang syarat yang disebutkan adalah dengan mukhtaran, yang sengaja ya, yang dipilih, yang disengaja. Zakiran, dia ingat bahwasanya dia lagi i'tikaf tapi tetap mendatangi istrinya gitu kan. Ini orang gimana caranya gitu ya. Dia ingat lagi i'tikaf, zakiran lil i'tikafi, dia ingat bahwasanya dia lagi i'tikaf, aliman, dia tahu bitahrimi, dengan keharaman itu. Ya, tapi dia tetap mendatangi istrinya. Dan ini Allah sendiri langsung ya dalam Al-Quran, wa tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian ya mencumbui istri-istri kalian itu sedangkan kalian wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian lagi i'tikaf di masjid. Nah, gitu ya. Terakhir, wa'lam annahu la bashara bi lamsin, ya la lamsin bilamsin ya, bilamsin wa qublatin bisyahwatin, ya, sesungguhnya orang yang bercumbu dengan istrinya, memegangnya, menciumnya dengan syahwat, fa anzala, kemudian keluar maninya, keluar spermanya, batala i'tikafu, maka batala i'tikafnya. Nah, ini
Ini tadinya dia nggak niat, dia mungkin ada uzur syar'i tadi itu kan, ya i'tikaf wajib nih. Kemudian ada uzur syar'i yang mesti apa namanya nggak yang mesti ditunaikan di rumah. Kemudian dia cium istrinya, dia dengan mubasyarah dengan istrinya, ya. Tapi karena sudah lama nggak ketemu, inzal dia keluar spermanya. Batola i'tikafu, maka batal i'tikafnya. Ada ya begitu ya? Mungkin ada lah. Mungkin di antara 100 juta orang mungkin ada 1 atau 2 orang lah kasus seperti ini. Wal istimna'u biyadihi murattabun 'alal mubasyarah. Ini ya. Kasusnya sama seperti orang yang mengeluarkan spermanya dengan tangannya. Ya, artinya ya dengan onani lah begitu ya. Murattabun 'alal mubasyarah sama saja ya. Sama saja bagi orang yang bercumbu. Nah, wala basyara nasiyan. Nah, ini ada lagi kasus nih. Kalau dia itu mubasyarah, artinya mendatangi istrinya sementara dia lupa kalau dia tuh lagi i'tikaf. Ada ya begitu. Fakajima'il shaim, maka sama seperti orang yang jima sementara dia lagi berpuasa gitu ya. Jima sementara dia lagi berpuasa. Bagaimana itu? Ya, dia tidak batal i'tikafnya. Kenapa? Karena dia nasian, dalam keadaan lupa kalau dia lagi i'tikaf. I'tikafnya i'tikaf wajib ya, yaitu i'tikaf nazar. Walau jama'a jahilan bitahrimihi, kalau dia berkumpul dengan istrinya ya jahilan dalam keadaan enggak tahu, bitahrimihi dengan keharamannya itu, ka nazirihi minas shaum. Maka mirip seperti orang yang lagi puasa. Mirip seperti orang yang lagi puasa ya. Jadi enggak masalah juga gitu ya. Enggak batal ininya, enggak batal i'tikafnya. Wa yasihu i'tikaful lail wahdah. Syekh Taqiyuddin rahimahullah mengatakan wa yasihu i'tikaful lail wahdah. Maka sah juga i'tikaf di malam hari saja. Seperti kita nanti nih. Ya, kita nanti 10 hari ini adalah hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Syekh mengatakan wa yasihu i'tikaful lail wahdah. Siapa yang mengatakan bahwasanya i'tikaf itu boleh saja, kan i'tikaf itu mesti sehari gitu ya. Tinggal kita jawab dalam kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala di dalam halaman 279 Maktabah At-Taufiqiyah, barisnya yang paling bawah ya, barisnya paling bawah, beliau mengatakan wa yasihu i'tikaful lail wahdah. Sahlah i'tikaf itu cuman semalam saja. Jadi enggak mesti seharian juga begitu ya, apalagi kita yang punya kerjaan, punya ngantor dan lain-lainnya. Jadi kalau mau i'tikaf ya enggak masalah kalau di siang di malam hari saja. Siang hari kita bekerja seperti biasa, malam harinya kita i'tikaf. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf nih kepanjangan 39 menit. Ini ada pertemuan kita yang terakhir ya, kita sengajakan habiskan 1 halaman lebih beberapa baris. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat fitrah, karena kita bakalan menunaikan zakat fitrah. Ini penting ya, penting. Kalau kita baca terjemahan itu rasanya kurang paham juga gitu ya, maksud daripada yang sang muallif. Tapi kalau kita baca yang Arabnya ya, walaupun menerjemahnya agak-agak susah gitu, tapi setidaknya pahamnya dapat gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah kita semua, dan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.